Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita melanjutkan dengan Injil Matius bab 24 ayat 3 sampai 13. Permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya." Demikianlah Injil Tuhan. Jadi murid-murid Yesus ini menanyakan kesudahan dunia, akhir zaman, kiamat. Yang sekarang kan juga banyak sekali ya, orang banyak yang mencoba-coba menafsirkan kapan hari kiamat. Banyak juga sekte-sekte agama Kristen tuh ada yang akhirnya menghitung-hitung tepat tanggal sekian akan datang hari kiamat. Mereka menjual seluruh barangnya, entah duitnya dikirim kemana nggak tahu itu, bersiap-siap berkumpul di dalam satu bangunan mengharapkan datang hari kiamat. Ternyata kiamat tidak datang. Akhirnya mereka bunuh diri. Ya, itu ada tuh di Amerika. Jadi salah kalau kita mencoba mereka-reka kapan hari kiamat. Tidak ada yang tahu. Jangan kita mereka-reka. Disinilah Yesus mengatakan, "Waspada, supaya jangan ada orang yang menyesatkan engkau. Sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias.' Lalu terjadi berbagai perang, bangsa melawan bangsa. Sekarang ini, tahun 2023, Rusia menghancurkan, mencaplok, menginvasi, mencuri wilayah Ukraina, negara yang berdaulat merdeka. Sayang sekali, Putin juga seorang yang mengklaim seorang pengikut Kristus, tapi dia tidak melakukan apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri. Jadi Putin itu hanyalah seorang yang tidak melakukan, yang tidak mengenal Kristus. Jadi jangan dicontoh sikap Presiden Putin ya, yang tidak melakukan ajaran Kristus itu.
Akan ada kelaparan, gempa bumi. Ya, sekarang ini kan sudah ada banyak berbagai bencana alam. Gempa bumi, terakhir kan ada gempa bumi besar di Turki dan Syria. Banjir, kelaparan, hutan kebakaran. Entah itu hutan kebakaran atau hutan yang sengaja dibakar. Ada juga itu, namanya bahasa Inggrisnya arson. Itu dibakar ya, karena mungkin ada tujuan khusus, mungkin mau membuka ladang ya, menyiapkan ladang untuk pertanian, jadi sengaja dibakar. Sementara apinya akhirnya merambat kemana-mana. Tapi semuanya itu belum menjadi yang hari terakhir. Itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Kamu akan disiksa. Jadi pengikut Yesus akan disiksa, diserahkan, dibenci, bahkan dibunuh. Banyak orang akan murtad. Murtad dalam artinya bukan pindah dari Kristen ke agama lain. Maksudnya dari agama lain terus menjadi Kristen dianggap murtad, kan itu ada itu. Maksudnya justru ini dari pengikut Kristus jadi mengingkari Kristus, pindah ke ajaran lain. Itu yang namanya murtad. Ya pokoknya murtad itu artinya meninggalkan sesuatu yang diyakini seseorang. Apapun agamanya. Banyak nabi palsu akan muncul. Ya, betul ini. Banyak nabi palsu ya. Ya setelah Yesus sebetulnya sudah tidak ada nabi lagi ya. Tuhan sendiri sudah datang. Untuk apa ada nabi-nabi yang lain? Semua orang sudah diperkenalkan oleh Injil. Injil kerajaan ini. Jadi nih, semua orang sudah diperkenalkan atau akan, yang belum akan, Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Jadi siapa yang memberitakan Injil? Ya kita semua diutus. Pergilah engkau diutus ke seluruh penjuru dunia, wartakanlah Injil. Itu kan pesan Yesus. Jadi Anda dan saya dan Anda, kita semua diutus untuk memberitakan Injil. Saya melakukan ini juga, membuat channel ini juga dengan maksud untuk memberitakan Injil. Jadi mungkin saudara, rekan-rekan juga bisa sama memberitakan Injil dengan berbagai cara, macam-macam. Ada yang melalui media sosial, ada yang langsung ketemu orang, ada yang mengunjungi daerah-daerah tertentu yang belum terjangkau, ya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kalau saya hanya mampunya seperti ini, ya sudah, nggak apa-apa. Saya sudah melakukan apa yang saya bisa. Jadi setelah semua orang ini diutus untuk memberitakan Injil, kita tidak perlu lagi ya nabi-nabi ya. Setelah Yesus tidak ada nabi lagi. Semua orang sudah diutus oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau mau dibilang nabi, nabinya banyak sekali ya. Saya nabi, Anda nabi. Semua yang menjadi utusan Yesus adalah nabi. Yesus dibilang nabi ya karena Yesus dianggap utusannya Bapa. Ya karena Bapa kan dalam bentuk roh, Yesus sebagai manusia, jadi seolah-olah sebagai utusan. Jadi seolah-olah sebagai nabi. Tapi ya Yesus tetap aja Tuhan. Makanya disebut Allah Putra, Tuhan Putra, Allah yang menjadi manusia, Tuhan yang menjadi manusia. Berwujud daging seperti kita, tapi beliau akan kembali ke bentuk aslinya semula, yaitu bersama Bapa. Karena Bapa dan Yesus adalah satu. Anda dan saya diutus untuk mewartakan Injil kerajaan Kristus ini. Nah, kalau nanti sudah selesai semua, diberitakan, udah mengenal Injil, udah mengenal Yesus, sudah tahu paling tidak. Tapi meskipun mereka tidak mau menerima, ya paling nggak mereka sudah diberitakan kan. Di Indonesia ini kan semua agama juga sudah mengerti siapa Yesus kan. Cuman ya mereka tidak mau menerima Yesus. Ya sudah, itu urusan mereka. Yang kita tidak boleh memasakkan. Itu urusan mereka. Ya. Nanti di hari kesudahannya ini, nanti hari yang tiba nanti kesudahannya, itu urusan mereka nanti. Nah, karena Tuhan Yesus sendiri yang menjadi hakimnya. Jadi bagi Anda semua yang mungkin belum menerima Yesus sebagai juru selamatmu, sebagai Tuhan yang akan satu-satunya menjadi penolongmu untuk masuk ke dalam surga,
terimalah Yesus sekarang. Sekarang juga jangan tunda-tunda. Sebab kita tidak tahu kapan kita semua dipanggil Tuhan untuk mempertanggungjawabkan, untuk ditanyai, untuk dihakimi oleh Tuhan Yesus sendiri. Jadi hakimnya adalah Yesus sendiri nanti. Jangan tunda-tunda. Datanglah kepada Yesus, terimalah di dalam hatimu. Demikian perikop untuk hari ini. Bagi saudara yang mendapatkan inspirasi dari Roh Kudus dan ingin berbagi dengan kita semua, dapat menuliskannya di kolom komentar. Bagi Anda yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Boleh juga di share kepada teman-teman yang lain, juga saudara-saudara yang lain. Besok kita lanjutkan dengan perikop selanjutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.